Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, terdiri dari Kak Ichbar Najmi yang saat ini berhalangan hadir, kemudian ada Sarah Salsabila, lalu ada Safira Cahyaning Afra, kemudian ada Cahyani Rahmanufianti, ada Regita Julia Putri, ada Adinda Fakira Ali, dan ada Abdul Mukis. Kali ini kami akan mempresentasikan eh, materi Sustainability Reporting pada mata kuliah teori akuntansi. Next. Nah, di sini kami akan membahas yang pertama itu adalah latar belakang munculnya sustainability reporting, kemudian ada pengertian fungsi, tujuan, peraturan, dan kelemahannya, lalu ada penerapan di Indonesia, kemudian ada komponen pada sustainability reporting, lalu ada prinsipnya, kemudian ada pengungkapan lalu ada manfaat dari sustainability reporting, lalu ada pelaporan terintegrasi yang terdiri dari pengertian, tujuan, prinsip, dan pengungkapan. Latar belakang munculnya sustainability reporting. Perusahaan merupakan badan usaha yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, tetapi aktivitas perusahaan sering menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan harusnya bertanggung jawab atas masalah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. Kedepannya, perusahaan harus memperhatikan etika dalam berbisnis dengan pola kerja dan strategi kerja perusahaan atau penerapan manajemen yang berkelanjutan. Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa perusahaan yang telah go public memiliki kewajiban membuat laporan keberlanjutan atau sustainability reporting. Sustainability report dapat dijadikan sebagai bentuk transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi dampak aktivitasnya mengenai kegiatan-kegiatan sosial, lingkungan, dan pemberdayaan. Standar pelaporan sustainability report yang diakui secara internasional mengacu pada Global Reporting Initiative atau GRI. Perbedaan antara sustainability report dengan financial reporting yaitu pada financial reporting, produk yang dihasilkan yaitu balance sheet dan income statement. Pedomannya mengacu pada PSAK yang dikeluarkan oleh IAI, untuk referensinya International Accounting Financial Standard yang dikeluarkan oleh IFAC. Sedangkan sustainability reporting, produk yang dikeluarkan yaitu mengenai ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pedomannya dari Sustainability Reporting Guidelines oleh NCS. Referensinya yaitu Sustainability Reporting Guidelines oleh GRI. Sustainability Report memiliki kelemahan, yaitu tidak menyajikan informasi strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek suatu organisasi yang menimbulkan penciptaan nilai jangka pendek, menengah, dan panjang, sehingga menyulitkan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan pelaporan yang mampu mengintegrasikan semua jenis laporan, baik laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan keberlanjutan, sehingga terbentuk suatu laporan yang bernama laporan terintegritas atau integrated reporting. Penerapan laporan terintegritas menyajikan secara bersama informasi material tentang strategi, tata kelola, kinerja, resiko, dan prospek perusahaan sehingga mencerminkan konteks ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ada sebagian faktor yang membuat perusahaan enggan membuat sustainability report. Yang pertama, perusahaan tersebut tidak transparan dalam menjalankan bisnisnya dan tidak memiliki komitmen menjadi perusahaan GCG atau Good Corporate Governance. Yang kedua, perusahaan menganggap sustainability report sebagai sebuah biaya tambahan. Dan yang terakhir, belum ada suatu peraturan yang mewajibkan seluruh perusahaan untuk merilis sustainability reporting. Selanjutnya ada pengertian sustainability reporting, yaitu merupakan publikasi informasi yang mencerminkan kinerja organisasi dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu, sustainability reporting ini juga sebagai praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari sustainability activities dan dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, keberhasilan jangka panjang, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Lalu,
Sustainability Report ini tidak hanya memuat informasi mengenai kinerja keuangan saja, tetapi juga informasi non-keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan. Sustainability atau keberlanjutan ini merupakan keseimbangan antara people, planet, dan profit yang dikenal dengan konsep triple bottom line yang dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997. Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Konsep triple bottom line ini dapat menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Implementasi pelaporan triple bottom line adalah menyajikan informasi yang memungkinkan pihak lain untuk menilai keberlanjutan operasi suatu entitas atau organisasi. Kemudian, sustainability report ini memiliki beragam fungsi. Yang pertama bagi perusahaan yaitu dapat merupakan menjadi alat ukur pencapaian target kerja dalam isu triple bottom line. Yang kedua, bagi investor, sustainability report ini berfungsi sebagai alat kontrol atas capaian kinerja perusahaan sekaligus sebagai media pertimbangan investor dalam mengalokasikan sumber daya finansialnya. Lalu bagi pemangku kepentingan lainnya, sustainability report ini menjadi tolak ukur untuk menilai kesungguhan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Kemudian, menurut Global Reporting Initiative, laporan berkelanjutan ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Yang pertama, sebagai benchmarking dan penilaian kinerja berkelanjutan yang sesuai dengan hukum, norma, kode etik, standar kinerja, dan ketentuan LSM lainnya. Yang kedua, sebagai demonstrasi akan bagaimana pengaruh organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, sebagai perbandingan kinerja organisasi tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya atau perbandingan kinerja dengan organisasi lain yang berbeda. Kemudian berikutnya ini ada aturan-aturan yang mengikat perusahaan terkait dengan tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan. Antara lain, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, di sini tuh ada menurut pasal 1 angka 3, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Nah, di dalam peraturan pemerintah ini, menurut pasal 4-nya, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Kemudian yang keempat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam undang-undang ini diatur kewajiban bagi setiap penanam modal berbentuk badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini mewajibkan bagi perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam untuk memasukkan perhitungan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai biaya yang dianggarkan secara patut dan wajar. Kemudian selanjutnya ada keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik.
Undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban laporan tahunan yang memuat tata kelola perusahaan harus menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang terakhir ada PSAK nomor 32 tentang akuntansi kehutanan dan PSAK nomor 33 tentang akuntansi pertambangan umum. Kedua PSAK tersebut mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan pemilik hak pengusaha hutan untuk melaporkan item-item lingkungannya dalam laporan keuangan. Next. Kemudian selanjutnya ini ada kelemahan dalam penerapan pelaporan berkelanjutan. Yang pertama yaitu informasi mengenai keberlanjutan tidak selalu dapat diakses secara mudah oleh pemangku kepentingan. Hal ini dapat menimbulkan informasi asimetri antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Situasi dan informasi asimetri ini dapat membuat kredibilitas perusahaan dipertanyakan. Maka perusahaan diharapkan mampu mengkomunikasikan, memverifikasi, dan menjaminnya. Yang kedua, perusahaan tidak selalu memiliki pengetahuan yang cukup tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Hal itu dapat mengakibatkan terkadang laporan berkelanjutan tidak selalu mengandung informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga ada kebanyakan laporan berkelanjutan ini dibuat tidak spesifik, cenderung pembacanya dipenuhi banyak informasi dan ditargetkan kepada pembaca yang memiliki cakupan yang terlalu luas. Untuk menghindari hal ini, oleh karena itu perusahaan mengkomunikasikan kepada pembaca yang tepat. Jadi, hubungan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan bisnis sangat penting untuk dijelaskan. Kemudian selanjutnya penyempurnaan standar dari laporan berkelanjutan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Yang selanjutnya ada perkembangan sustainability report di Indonesia. Indonesia sendiri awalnya belum memandatkan adanya sustainability report. Pelaporan yang wajib di Indonesia adalah pelaporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang merupakan suatu bentuk pelaporan terpisah dan tidak termasuk dalam sustainability report. Tetapi seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan akuntabilitas dari pemerintah yang semakin besar, maka laporan ini menjadi wajib digunakan untuk menunjukkan akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat luas tentang kegiatan yang dilakukan dan dampak dari program yang dijalankan. Di Indonesia, standar bagi penyusunan sustainability report disosialisasikan dan disebarluaskan oleh badan independen yaitu National Center for Sustainability Reporting atau NCSR yang berdiri pada tahun 2005. Di sini ada 6 faktor yang mendorong praktik sustainability di Indonesia. Yang pertama, Sustainable Finance Roadmap. Roadmap dari sektor keuangan nantinya akan memberikan dukungan lebih pada praktik-praktik sustainability yang akan mendorong beberapa organisasi untuk memulai melakukan praktek sustainability. Lalu yang kedua, inisiatif dari dunia bisnis global. Inisiatif sustainability global yang diikuti Indonesia, contohnya seperti SDG atau UNFCCC akan mempengaruhi beberapa organisasi di Indonesia dalam mengelola aspek sustainability. Lalu yang ketiga, Global Reporting Initiative atau GRI. Adanya GRI, laporan yang mengukur tingkat praktik sustainability berbagai organisasi telah membuat beberapa organisasi Indonesia mulai serius mengelola aspek ini. Lalu tekanan investor. Investor yang mulai lebih banyak memperhatikan organisasi dari praktik sustainability telah mendorong organisasi di Indonesia untuk mulai melakukan praktik ini. Lalu yang terakhir, integrated reporting. Laporan mengenai kualitas
kelola organisasi yang dikelola oleh institusi global ini berdampak pada pandangan dunia global terhadap kredibilitas suatu organisasi. Komponen-komponen pada sustainability reporting. Komponen yang dilaporkan pada sustainability report menurut GRI dapat dijabarkan. Yang pertama, strategi dan analisis memberikan informasi secara umum, strategi perusahaan yang bersifat kelanjutan. Yang kedua, organizational profile memberikan informasi secara menyeluruh mengenai sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, lokasi perusahaan, segmen pasar, lingkup perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, report parameter. Pada bagian ini memuat report profile seperti periode tahun tertentu, laporan tahunan atau tengah tahun, report scope and boundary yang memuat lingkup, material dan non-material, identifikasi stakeholder langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan perusahaan sekaligus pemakai informasi potensial GRI Konteks Index berupa tabel daftar isi kategori laporan untuk memperlihatkan keselarasan laporan dengan GRI serta memudahkan pemakai informasi memahami informasi yang dilaporkan. Next. Yang keempat, governance, commitments, and engagement. Tahap ini menjelaskan hasil masing-masing departemen atau divisi dalam melaksanakan sustainability development dan program-program yang telah dilaksanakan oleh perusahaan untuk mencegah pengaruh negatif aktivitas bisnis mereka sebagai komitmen perusahaan dalam melaksanakan CSR. Yang kelima, manajemen approach and performance indicator. Tahap ini melaporkan secara terperinci kebijakan perusahaan beserta hasil yang telah dicapai dalam menerapkan CSR yang terbagi dalam 3 kategori dengan indikator yang berbeda-beda. Selanjutnya, prinsip sustainability report yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, prinsip untuk mendefinisikan isi laporan. Yang kedua, untuk menentukan kualitas laporan. Nah, prinsip-prinsip ini membantu organisasi untuk memutuskan isi laporan mana yang akan disertakan dalam laporan yang melibatkan pertimbangan serta kegiatan, dampak, dan harapan substansif organisasi serta kepentingan para pemangku kepentingannya. Nah, yang pertama itu inklusivitas atau pelibatan pemangku kepentingan, yang dimana pemangku kepentingan organisasi pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi pelaporan itu telah menanggapi harapan dan kepentingan yang masuk akal dari para pemangku kepentingan. Yang kedua, konteks keberlanjutan, laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Yang ketiga, itu materialitas, yang dimana laporan harus mencakup topik-topik yang mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi, signifikan organisasi pelapor, atau secara substansial mempengaruhi penilaian dan keputusan dari para pemangku kepentingan. Yang kelima itu adalah kelengkapan. Laporan harus menyertakan cakupan topik material dan batasannya yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan untuk memungkinkan para pemangku kepentingan menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan. Next. Yang kedua, itu prinsip-prinsip untuk mendefinisikan kualitas laporan. Prinsip-prinsip ini memandu pilihan untuk memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan. Kualitas informasi penting untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat penilaian yang valid dan masuk akal mengenai suatu organisasi dan untuk mengambil tindakan yang tepat. Nah, prinsip-prinsip ini tercantum dalam GRI G3 Guidelines, yaitu
Yang pertama keseimbangan, yang dimana mengungkapkan aspek positif dan negatif dari kinerja suatu perusahaan agar dapat menilai secara keseluruhan kinerja dari perusahaan tersebut. Yang kedua, dapat dibandingkan, yang dimana sustainability report ini berisi isu dan informasi yang ada sebaiknya dipilih, dikompilasi, dan dilaporkan secara konsisten. Yang ketiga, itu akurat. Informasi yang dilaporkan dalam sustainability report harus cukup akurat dan rinci sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi. Lalu yang keempat itu ketepatan waktu. Pelaporan ini harus terjadwal dalam informasi yang ada harus selalu tersedia bagi para stakeholder. Yang kelima itu kesesuaian dan kejelasan. Informasi yang diberikan dalam sustainability report ini harus sesuai dengan pedoman dan dapat dimengerti serta dapat diakses oleh stakeholder. Yang keenam, dapat dipertanggungjawabkan. Informasi dan proses yang digunakan dalam penyusunan laporan harus dikumpulkan, direkam, dikompilasi, dianalisis, dan diungkapkan dengan tepat sehingga dapat menetapkan kualitas dan materialitas informasi. Selanjutnya, pengungkapan dalam sustainability report. Pengungkapan standar dalam sustainability report menurut GRI G3 Guidelines terdiri dari satu, ekonomi, menyangkut dampak yang dihasilkan perusahaan pada kondisi ekonomi dari stakeholder dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Yang kedua, lingkungan, hak asasi manusia, menyangkut dampak yang dihasilkan perusahaan terhadap makhluk hidup di bumi dan lingkungan sekitar, termasuk ekosistem tanah dan udara. Yang ketiga ada masyarakat, adanya transparansi dalam mempertimbangkan pemilihan investor dan pemasok atau kontraktor dalam melaksanakan kegiatan perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan. Yang keempat ada tanggung jawab produk, memusatkan perhatian pada dampak organisasi terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi dan mengungkapkan bagaimana risiko yang mungkin timbul dari interaksi dengan lembaga sosial lainnya. Yang kelima, sosial, berisi kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan, apa saja yang dilakukan dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Menurut Sustainability Reporting Guidelines, minimal ada 3 tipe pengungkapan yang berbeda yang sebaiknya dimasukkan dalam sustainability reporting. Yang pertama, strategi dan profil organisasi. Mengungkapkan satu set informasi yang memberikan pemahaman tentang kinerja organisasi seperti strategi, profil, dan tata kelola organisasi. Yang kedua, pendekatan manajemen. Mengungkapkan tentang bagaimana kebijakan manajemen organisasi pada beberapa area spesifik sehingga dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kinerja organisasi akan satu topik atau area manajemen. Yang ketiga, indikator kinerja adalah indikator yang dapat digunakan untuk memperbandingkan informasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi tersebut. Selanjutnya, manfaat sustainability reporting. Menurut World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD menjelaskan manfaat dari sustainability report, yaitu satu, memberi informasi kepada stakeholder dan meningkatkan prospek perusahaan, serta mewujudkan transparansi. Yang kedua, membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan brand value, market share, dan loyalitas konsumen jangka panjang. Yang ketiga, menjadi cerminan bagaimana perusahaan dalam mengelola risikonya. Yang keempat, digunakan sebagai stimulasi leadership, thinking, dan performance yang didukung dengan semangat kompetisi. Yang kelima, mengembangkan dan memfasilitasi
pengimplementasian sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial. Yang keenam, mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang. Dan yang ketujuh, membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan. Selanjutnya, pelaporan terintegrasi atau Integrated Reporting. Integrated Reporting yang dikembangkan oleh International Integrated Reporting Council atau IIRC adalah sebagai bentuk pelaporan yang dapat melengkapi seluruh kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, dalam menggambarkan akuntabilitas perusahaan kepada para pengguna. Integrated reporting dapat mempengaruhi cara perusahaan menambah dan mengomunikasikan nilai perusahaan dalam jangka pendek dan panjang dengan menunjukkan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan kondisi sosial, lingkungan, dan investor yang dapat berdampak pada penciptaan nilai perusahaan. Konsep inti dari integrated reporting sendiri adalah entitas berfokus untuk menciptakan pelaporan yang berfokus bagaimana organisasi menciptakan nilai atau value creation yang akan sustain dari waktu ke waktu dan membuat semua jenis pelaporan terintegrasi menjadi satu. Next. Selanjutnya, ada tujuan pelaporan terintegrasi atau integrated reporting. Dalam merumuskan integrated reporting, IIRC menjabarkan tujuan dibentuknya pelaporan yang terintegrasi antara lain. Yang pertama, meningkatkan kualitas dari informasi yang tersedia untuk penyedia modal sehingga memungkinkan alokasi yang lebih efisien dan produktif terhadap modal. Yang kedua, mempromosikan pendekatan yang lebih kohensif dan efisien untuk pelaporan perusahaan pada pelaporan yang berbeda dan mengomunikasikan berbagai faktor secara material yang mempengaruhi organisasi untuk menciptakan nilai dari waktu ke waktu. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan menetapkan dasar untuk modal atau finansial, manufaktur, intelektual, manusia, hubungan sosial, dan alam, dan mempromosikan pemahaman mengenai saling ketergantungannya. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip panduan tentang pelaporan terintegrasi. International Integrated Reporting Council atau IIRC memiliki prinsip-prinsip panduan tentang integrated reporting. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada fokus strategi. Integrated report menghubungkan tujuan dan sumber daya organisasi dengan kemampuan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai organisasi. Yang kedua ada konektivitas informasi. Di sini integrated report menunjukkan hubungan komponen yang berbeda di dalam organisasi bisnis. Di antaranya ada faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi. Konektivitas adalah pusat untuk memastikan bahwa integrated report dapat menjelaskan tentang perubahan dalam pengambilan keputusan bisnis serta hubungannya dengan pemikiran bisnis dan aktivitas bisnis. Yang ketiga, ada orientasi masa depan. Integrated report menyajikan informasi harapan manajemen tentang masa depan. Informasi tersebut bermanfaat membantu pengguna laporan untuk memahami dan menilai prospek organisasi beserta risiko yang akan dihadapi. Yang keempat, ada tanggapan terhadap stakeholder. Tanggapan terhadap stakeholder ini memberikan pengetahuan mengenai relasi antara organisasi dengan stakeholder. Integrated report juga memberi pandangan tentang bagaimana serta sejauh mana organisasi memahami, memperhitungkan, dan menanggapi kebutuhan para stakeholder. Yang terakhir, ada keringkasan, keandalan, dan materialitas. Sebuah integrated report menyediakan informasi material ringkas yang dapat dipercaya untuk menilai kemampuan organisasi dalam menciptakan dan mempertahankan nilai jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan begitu, informasi menjadi relevan, reliable, dan material. Next. Informasi yang diungkapkan dalam pelaporan terintegrasi atau integrated reporting. Integrated reporting mencakup 8 elemen konten fundamental yang terkait satu sama lain dan tidak saling eksklusif, yaitu yang pertama, ikhtisar tentang organisasi dan lingkungan eksternalnya, yang kedua, tata kelola atau governance, yang ketiga, model bisnis, yang keempat, risiko dan peluang, yang kelima, strategi dan alokasi sumber daya, yang keenam, kinerja, yang ketujuh, outlook atau
tantangan dan ketidakpastian. Yang ke-8 adalah dasar-dasar pengujian. Selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama itu perkenalkan, saya Iqbal Nasmi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Siva Merliana. Apakah setiap perusahaan harus memiliki sustainability reporting? Jika tidak, bagaimana kriteria perusahaan yang harus memiliki? Kemudian, adakah kendala bagi perusahaan dalam implementasi sustainability reporting? Jawabannya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 66 Ayat 2 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perusahaan yang telah go public memiliki kewajiban membuat laporan berkelanjutan. Sustainability reporting artinya setiap perusahaan yang telah go public harus memiliki sustainability reporting. Setiap perusahaan harus menerbitkan sustainability report atau laporan berkelanjutan setiap tahunnya. Hal ini digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban perusahaan atas kinerja yang telah dilakukannya. Kendala yang mungkin terjadi bagi perusahaan dalam implementasi sustainability reporting. Yang pertama itu informasi mengenai berkelanjutan tidak selalu dapat diakses secara mudah oleh pemangku kepentingan. Hal ini menimbulkan informasi asimetri antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang kedua, perusahaan tidak selalu memiliki pengetahuan yang cukup tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Akibatnya, terkadang laporan berkelanjutan tidak selalu mengandung informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Yang ketiga, kebanyakan laporan berkelanjutan dibuat tidak spesifik, cenderung pembaca dipenuhi banyak informasi dan ditargetkan kepada pembaca yang cakupannya terlalu luas. Yang keempat, penyempurnaan standar dari laporan keberlanjutan harus dilakukan secara terus-menerus sehingga sulit untuk membandingkannya dengan tahun sebelumnya atau dengan perusahaan dengan sektor yang sama. Pertanyaan kedua dari Nabila Syahla, apa dampak yang timbul dari implementasi sustainability reporting bagi perusahaan itu sendiri? Lalu bagaimana sustainability reporting itu dapat membantu perusahaan yang terlibat lebih baik dengan pihak yang berkepentingan? Jawabannya itu, sustainability report dapat dijadikan sebagai bentuk transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi dampak aktivitasnya, sehingga menimbulkan dampak positif terhadap perusahaan, yaitu investor semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, dan perusahaan akan dapat terus melanjutkan kegiatan usahanya, going concern, dan dapat menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pertanyaan selanjutnya, saya Sarah Salsabila akan menjawab pertanyaan dari Mila Daniati. Pertanyaannya, mengapa sebuah perusahaan harus memiliki sustainability report? Dan adakah pengaruh sustainability report terhadap kinerja keuangan perusahaan? Perusahaan harus memiliki sustainability report karena untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas mengenai kegiatan-kegiatan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sustainability report memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena jika perusahaan melakukan pengelolaan yang baik terhadap lingkungan dan masyarakat, maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin meningkat. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Roto Hoirunisa. Pertanyaannya adalah, adakah faktor yang mempengaruhi perusahaan sehingga enggan membuat sustainability report?
Lalu, apakah manfaat yang dapat diperoleh jika suatu perusahaan menggunakan sustainability report? Jawabannya ada. Faktor yang mempengaruhi perusahaan sehingga enggan membuat sustainability report, yaitu perusahaan tersebut tidak transparan dalam menjalankan bisnisnya dan tidak memiliki komitmen menjadi perusahaan good corporate governance. Lalu perusahaan menganggap sustainability report sebagai sebuah biaya tambahan dan belum ada suatu peraturan yang mewajibkan seluruh perusahaan untuk merilis sustainability reporting. Jika perusahaan menggunakan sustainability report, manfaat yang dapat diperoleh yaitu dapat dijadikan sebagai bentuk transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi dampak aktivitasnya mengenai kegiatan-kegiatan sosial, lingkungan, dan pemberdayaan. Selanjutnya, saya Zafira akan menjawab pertanyaan dari Zafira. Pertanyaannya, apa bedanya sustainability report dan annual report? Lalu, apa saja keunggulan dari sustainability report dengan annual report? Perbedaannya ada pada informasi yang dihasilkan. Annual report menginformasikan rangkuman keuangan dan analisis manajemen perusahaan dalam satu periode, sedangkan sustainability report menginformasikan hasil kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan, juga sosial. Lalu keunggulannya, sustainability report berguna untuk melihat bagaimana tanggung jawab sebuah organisasi atau perusahaan pada aspek sosial, sedangkan keunggulan dari annual report untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang selanjutnya, pertanyaan dari Afrilia Hamidah. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang GRI atau Global Reporting Initiative dan apa yang membedakan antara GRI G4 dan GRI standar. Dan kesimpulan apa yang dapat kalian tangkap dari perbedaan GRI tersebut. GRI adalah sebuah organisasi internasional independen yang mengembangkan standar dari pelaporan keberlanjutan atau sustainability report. Lalu perbedaan dari GRI G4 dan GRI standar terletak pada isi. GRI G4 terdiri dari 58 General Standard Disclosure atau pengungkapan standar umum. Lalu G4BMA atau pengungkapan pendekatan manajemen untuk kinerja ekonomi dan 90 Specific Disclosure atau pengungkapan khusus. Sedangkan GRI standar berisi 69 General Disclosure atau pengungkapan umum, 9 Management Approach atau pendekatan manajemen, dan 82 Specific Disclosure atau pengungkapan khusus. Lalu untuk dari kesimpulan perbedaan keduanya itu, artinya di sini jika dilihat dari isinya, GRI standar memiliki indikator yang lebih banyak daripada GRI G4 yang akan memberikan informasi mengenai kontribusi positif atau negatif organisasi atau perusahaan terhadap dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara publik dari pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, saya Cahyani Rahmanovianti akan menjawab pertanyaan dari Sultan Tiro. Pertanyaannya itu bagaimana sustainability report dapat membantu perusahaan terlibat lebih baik dengan pihak yang berkepentingan. Jawabannya itu kan sustainability reporting sendiri itu sebagai praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari sustainability activities yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, keberhasilan jangka panjang, dan mempertahankan kelangsungan hidup.
Jadi, dengan pengertian tersebut, dengan adanya sustainability reporting ini, tentunya perusahaan dapat memiliki hubungan yang lebih baik lagi dengan pihak yang berkepentingan tersebut, karena atas adanya informasi yang ada dalam sustainability reporting ini, berupa adanya keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan masyarakat. Lalu, karena saat ini investor lebih tertarik terhadap informasi tambahan yang dilaporkan, yaitu berupa sustainability reporting. Karena menurut investor ini, kinerja keuangan berupa laporan keuangan saja kurang relevan. Jadi harus ada informasi tambahan yang dilaporkan oleh manajemen perusahaan agar bisa menarik minat para investor. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rena Radiski Febian. Pertanyaannya itu apa perbedaan antara CSR dan Sustainability Reporting? CSR ini merupakan salah satu bentuk-bentuk dari Sustainability Reporting yang memberikan keterangan tentang berbagai aspek-aspek perusahaan, mulai dari aspek sosial, lingkungan, dan keuangan, sekaligus yang tidak dapat dijelaskan secara tersirat oleh suatu laporan keuangan perusahaan saja. CSR ini dapat bertujuan juga untuk membangun tingkat kepercayaan perusahaan serta dapat mengatasi masalah-masalah pada saat ini. Sedangkan kalau sustainability reporting ini merupakan laporan yang berdiri sendiri yang terpisah dari laporan lainnya yang berisi informasi yang mencerminkan kinerja organisasi dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sustainability reporting ini selalu memperhitungkan tentang perusahaan di masa yang akan datang. Saya, Regita Julia Putri, ingin menjawab pertanyaan Muhammad Akmal Murtado, yaitu kenapa dalam pelaporan terintegrasi itu penting, apakah sudah pasti memberikan manfaat bagi perusahaan untuk mendorong kemampuannya dalam menciptakan pemegang saham dalam jangka panjang? Jawabannya, pelaporan terintegrasi itu penting karena laporan tersebut dapat mengatasi kelemahan yang ada pada laporan berkelanjutan, yaitu pelaporan berkelanjutan tersebut memiliki kelemahan karena tidak menyajikan informasi strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek suatu organisasi yang menimbulkan penciptaan nilai jangka pendek, menengah, dan panjang sehingga menyulitkan stakeholder dalam mengambil keputusan. Dalam pelaporan terintegrasi, mampu mengintegrasikan semua jenis pelaporan, baik laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan berkelanjutan. Penerapan laporan terintegrasi menyajikan secara bersama informasi material tentang strategi, tata kelola, kinerja, resiko, dan prospek perusahaan sehingga mencerminkan konteks ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, jadi pelaporan terintegrasi ini sudah pasti dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk mendorong kemampuan perusahaan dalam membuat para pemegang saham percaya pada perusahaan dan menanamkan modalnya pada perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tri. Perusahaan apa saja yang wajib membuat laporan sustainability reporting? Apakah konsep-konsep pada laporan tersebut dapat diterapkan pada organisasi selain organisasi bisnis? Jawabannya, perusahaan yang wajib membuat laporan berkelanjutan itu adalah lembaga jasa keuangan atau LJK yang tercatat dan terdaftar di Bursa Saham Indonesia. Semua jenis LJK, baik dari kecil sehingga besar, yang memiliki produk keuangan berkelanjutan. Jadi, dapat diterapkan pada semua organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi non-bisnis. Selanjutnya, saya Dinda Fahirali akan menjawab pertanyaan dari Maulidah Dian Fitri. Pertanyaannya, mengapa perusahaan-perusahaan Indonesia mulai banyak tertarik menerapkan sustainability reporting atau SR? Bukankah hal tersebut merupakan tindakan yang justru akan meningkatkan biaya pelaporan dan menurunkan laba perusahaan? Bukankah dengan semakin banyaknya transparansi informasi perusahaan kepada publik, justru akan menjadi bumerang bagi perusahaan? Jawabannya, Sustainability Report perusahaan Indonesia memiliki banyak tujuan. Salah satunya dapat digunakan untuk membangun strategi jangka panjang. Perkembangan
Sustainability report di Indonesia juga sudah berkembang cukup pesat melalui sustainability report perusahaan. Perusahaan Indonesia ini mengomunikasikan kinerja dan dampaknya pada berbagai topik berkelanjutan yang mencakup parameter lingkungan, sosial, dan tata kelola. Ini memungkinkan perusahaan di Indonesia untuk lebih transparan tentang risiko dan peluang yang akan mereka hadapi, memberikan wawasan yang lebih luas kepada pemangku kepentingan tentang kinerja di luar garis bawah, dan membandingkan perkembangan sustainability report di Indonesia, serta membangun dan memelihara kepercayaan pada bisnis dan pemerintah merupakan hal mendasar untuk menciptakan ekonomi global yang berkelanjutan dan dunia yang berkembang. Selanjutnya, pertanyaan Mazaya Karamina Kusuma, kenapa sustainability report dimaknai sebagai continuous improvement atau perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus? Lalu apa saja yang perlu diperbaiki dalam sustainability reporting tersebut? Jawabannya, karena dengan adanya pelaksanaan laporan berkelanjutan atau sustainability reporting akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan, karena terdapat value creation atau penciptaan nilai yang harus ditulis dan harus dikembangkan dan tidak bisa dibuat-buat oleh perusahaan. Dalam membuat sustainability report, banyak yang harus diperbaiki. Contohnya itu seperti sistem manajemennya, inisiatifnya, komitmen perusahaan, agar laporan yang disampaikan punya manfaat, di mana terdapat efisiensi atau awareness yang ujung-ujungnya tentu kita mempunyai bisnis yang sehat dan kuat, dan di saat bersamaan mampu mendukung keberlanjutan lingkungan dan masyarakat sekitar, termasuk konteks sosialnya adalah karyawan di dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, saya Abdul Mugis ingin menjawab pertanyaan Ayesa. Apa yang menyebabkan pelaporan terintegrasi integrate reporting muncul di Indonesia? Pelaporan terintegrasi muncul sebagai akibat kritik dari bentuk laporan-laporan perusahaan yang ada sebelumnya, seperti laporan tanggung jawab soal CSR dan laporan keberlanjutan, sustainability reporting. Selanjutnya, pertanyaan dari Tania, apa dampak yang ditimbulkan dari implementasi sustainability reporting bagi perusahaan itu sendiri? Dampak implementasi sustainability reporting pada perusahaan itu sendiri, yang pertama, sustainability report dapat membantu suatu perusahaan dalam mengukur dan memahami lingkungan, kinerja, serta tata kelola ekonomi perusahaan agar kemudian dapat menerapkan suatu tujuan yang strategis dengan pengelolaan perusahaan yang lebih efektif. 2. Citra perusahaan yang positif dengan sustainability reporting yang baik dapat berdampak pada penjualan produk perusahaan dan laba pun juga akan meningkat. Penerapan SR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini berarti bahwa penerapan SR dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan pada tahun berikutnya. 3. Penerapan SR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasio pembayaran dividen perusahaan. Hal ini berarti bahwa penerapan SR dapat meningkatkan rasio pembayaran dividen perusahaan pada tahun berikutnya. Pertanyaan yang ketiga dari Widya, apa saja kekeliruan yang sering terjadi dalam penulisan sustainability reporting? Indikator apa saja yang mempengaruhinya? Kekeliruan yang biasa terjadi, yang pertama, banyak pihak ketika membuat sustainability report disamaartikan dengan annual report. 2. Penulisan sustainability report bukanlah dengan menyalin lalu menuliskan dengan data yang baru. Dalam membuat integrate report atau sustainability report, penulis harus paham principal basis. Yang dimaksud principal basis adalah penulis harus tahu jenis usaha perusahaan yang menjadi objek pelaporan, proses bisnis, risiko bisnis, dan topik penting pelaporannya. Yang ketiga, menganggap sustainability report adalah CSR report. Dan yang keempat, kekeliruan lain yang biasanya terjadi dalam penyusunan sustainability report diantaranya tidak ada kesinambungan antara awal laporan dan akhir laporan. Hanya sekedar agar indikatornya terpenuhi, dengan kata lain tidak terintegritas dan tidak komprehensif.
materi yang disampaikan pun tidak jelas karena tidak dijelaskan bagaimana yang penting. Sekian presentasi mengenai sustainability reporting dan tanya jawab dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam kata maupun sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.